Jalan yang tadi jelek tuh nggak terekspos. Ya. Tapi itu mah bukan tanggung jawab KDM, tanggung jawab bupatinya Ini itu mah ya. kabupaten. Jalan bupatinya ya. Oh, berarti saya nanti akan cari itu. Kemudian masalah yang kedua, Pak KDM itu melakukan korupsi terbalik. Korupsi terbalik. Iya, korupsi terbalik. Saya tuh makanya bertanya-tanya gitu, kenapa dulu nggak bisa, MBG bisa gitu. Kenapa MBG 335 triliun bisa dibagikan, sedangkan untuk guru tidak bisa. Kalau itu dibagikan kepada guru, setiap guru tuh dapat tambahan 7 juta seorang, Kang. Jadi kalau misalkan ada orang yang podcast melakukan kritik, kemudian langsung disamperin dan sampai harus melakukan klarifikasi dan sebagainya, misalkan yang seperti itu ya, itu pejabat yang otoriter, itu pejabat yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur Jaga Walungan. Kembali lagi di Jaga Walungan Podcast. Nih agak beda suasananya. Saya agak deg-degan nih. Kenapa deg-degan? Karena hari ini kita kedatangan tamu yang sudah lumayan lama saya tunggu-tunggu dan susah sekali nih jadwalnya. Oh gitu? Oh, iya biar seru aja kan. Oh, biar seru aja. Audiens gitu. Ya udah ketahuan siapa nih. Oke, hari ini kita kedatangan Kang Guru Gembul. Manggilnya Akang atau gimana saya? MS we lah. MS. Masih ya we. Aduh. MS masih ya. Kang, selamat datang di Jaga Walungan Podcast di Majalengka terutama. Iya, ini Majalengka saya tidak menyangka ya, karena saya tuh awalnya mengira diundang tuh sama pemerintah daerah, karena biasanya kalau ke daerah-daerah tuh yang undang diantaranya adalah kepala daerah gitu. Ternyata bukan ya, ternyata orang yang suka ngejaga walungan. Nah itu ngejaga sampai deg-degan. Karena masih hidup, jadi deg-degan ya. Berarti pertama kali kan ke Majalengka? Sering ke Majalengka, maksudnya bukan sering tapi ya berkali-kali gitu. Cuman untuk podcast ini kali pertamanya. Bahkan saya tuh sempat ya itu heran, masa ada orang Majalengka tukang podcast gitu. Biasanya yang undang saya kalau podcast mah ya wilayah-wilayah kota berpenghasilan besar gitu ya, pusat keramaian. Penghasilan besar. Bener sih, Majalengka UMR masih kecil kan. Majalengka kan salah satu kawasan paling miskin di Indonesia, di Jawa Barat kan. Aduh, iya kayaknya dengan UMR yang masih 2 juta sekian ya. Iya, betul. Ajab juga masih banyak di sini mah ya. Ya tidak apa-apa karena memang Majalengka mah kawasan belakang gitu. Iya, agak tersinggung sih sebetulnya. Bukan agak tersinggung, ini mah beneran. Jadi iya. ada kawasan depan, ada kawasan belakang, hinterland gitu. Kawasan belakang teh berarti dia yang nyuplai sumber daya manusia, tenaga kerja, menyuplai sumber daya alam kayak makanan minuman. Kan di sini penyuplainya. Iya, betul. Majalengka itu penyuplai terbanyak tukang somai di Jakarta. Oh gitu? Iya. Tukang somai? Betul, tukang somai. Tukang somai kalau ada somai Bandung itu bohong, orang Majalengka itu pasti. Oh gitu. Kan sama-sama Persib. Jadi orang Jawa Barat tuh suka ngaku. Suka ngaku Bandung. Orang Garut juga Batagor Bandung, padahal orang Garut. Sebenarnya sih. Baik Kang. Sebelumnya ada yang ditahu nggak di Majalengka ini dari Kang Guru ini? Tahu apa gitu di Majalengka? Sesuatu gitu. Ya itu, saya mah taunya Majalengka itu adalah wilayah yang cukup nyingcet gitu. Jadi kalau dulu sebelum ada tol, kalau dari Bandung mau ke Cirebon terus ke Jawa Tengah tuh, jadi udah Sumedang, Majalengkanya tuh sedikit kan, kelihatannya tuh sedikit gitu. Karena ternyata kalau mau ke Majalengka mah lewatnya tuh Kadipaten gitu. Nah, hari Majalengkanya tuh masuk lebih dalam lagi. Iya, betul. Tiba-tiba tuh langsung sampai di Cirebon gitu. Nah, jadi ini tuh adalah sebuah kawasan yang membuat saya terkejut karena mengundang saya dalam podcast. Kirain terkejut karena tadi lewat jalan jelek kan? Enggak, kalau tadi jalannya emang jelek banget sih. Jelek ya kan? Jelek. Nah, betul. Jadi saya juga agak mual-mual karena tadi garinjul. Nah, bener garinjul. Jadi Majalengka itu memang luas, Kang. Lumayan luas. Dan ya seperti yang Akang rasakan tadi mungkin masih banyak
jalan-jalan yang memang ya garinjul gitu. Belum sae Iya, karena jargonnya Majalengka langkung sae untuk saat ini. iya, semoga aja langkung saya. Semoga. Semoga. Tapi mungkin belum mulai sae, akan menuju sae seperti itu. Dan ini mungkin Kang Kenapa Kang jadi nyindir pemerintah itu? enggak, Oh, enggak. Langsung jargon pemerintah itu gimana ini ya? enggak. Karena mungkin saya itu penonton Kang Guru mungkin termasuk paraya saya. Oh gitu. Bukan travel tapi jadi memang tahu konten-konten Akang itu biasanya nyerempet-nyerempet yang kayak contoh Akang itu kan salah satu pecinta habaib ya. Dia sangat mencintai habaib kan. Betul. Nah itu saya mengikuti itu Kang, termasuk sering mengkritik kebijakan-kebijakan baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah yang pengen saya dengar pendapatnya nih mungkin Kang, di Jawa Barat kan di Indonesia bisa dibilang lagi viral sistem kepemimpinan dari KDM. Oh iya betul. Itu kan viralnya si Indonesia tuh dengan gaya kepemimpinan yang bisa dibilang koboi lah. Dibilang koboi. Nah, dari Kang Guru sendiri melihat gaya kepemimpinan seperti itu gimana, Kang? Ya, pertama saya berulang kali juga membahas tentang KDM. Plus minusnya. Plusnya salah satu yang sering saya utarakan itu adalah kemampuan beliau dalam menjangkau akses komunikasi langsung dengan rakyat. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh pejabat-pejabat. Karena banyak di antara pejabat-pejabat kita tuh yang kalau pas ngomong sama rakyat ketahuan bahlulnya gitu. Banyak yang ngomong kayak gitu, yang pas, makanya saya tuh banyak sekali ngobrol sama pemerintah. Tah, ayo kita ngobrol. Tah, iya kan pemerintah intinya. Tah, ayo kita ngobrol di ruang publik. Saya tuh punya akses terhadap orang-orang yang oposisi. Saya tuh sering ngajak podcast sama orang-orang yang oposisi. Tapi kenapa pas saya ngajak sama orang-orang yang pro pemerintah atau bagian dari pemerintah, gak ada yang mau ngomong, saya bilang teh. Dan akhirnya walaupun saya memposisikan diri sebagai orang yang netral sebenarnya ya, mengkritik kita kan bukan berarti ngebenci ya, bukan berarti bagian dari koalisi kan. Nah, tapi orang-orang tuh pada akhirnya menilai saya tuh beroposisi terhadap pemerintah. Kenapa? Karena saya tuh ngajak kepada oposisi ngobrol mah lancar-lancar aja gitu ya. Pas bagian saya ngajak ngobrol sama pemerintah, hening, tidak ada yang mau ngomong. Ada yang ngomong, saya tuh sebenarnya pengen ngomong Pak Guru, saya tuh pengen bongkar rahasia di pemerintahan Pak Guru. Tapi kan saya termasuk ke dalam partai itu. Nah, ada yang ngomong gitu. Ada yang kalangan agamawan. Saya juga setuju dengan Pak Guru Gembul teh, tapi Pak, silahkan aja Bapak maju sendirian, biar digulung, biar diperoyok. Saya sebenarnya ngebela, tapi gara-gara saya adalah satu ormas dengan itu, tah. Jadi sebenarnya banyak sekali orang-orang yang saya kritik yang dia berafiliasi dengan kelompok, berafiliasi dengan pemerintah atau berafiliasi dengan partai politik koalisi dan sebagainya. Mereka tuh tidak mau ngomong. Saya tuh sempat mikir-mikir dari kemarin teh, kenapa sih pemerintah kita tuh gak mau ngomong gitu ya. Akhirnya kebukti Kang, sekali ngomong di depan media pika serieun, Contoh, pika ambekeun, lucu tapi pika sebeleun gitu. Misalkan anu kamari ya, pemerintah kita ngomong nanti untuk bisa menghemat bahan bakar, kalau masaknya sudah mateng dimatikan kompornya. kan lucu Kang. Tuh, Akang yang padahal itu tuh udah banyak kedengeran, Akang tetepnya lucu. Naon eta teh? Oh, di Paraban kita dikasih makan. Iya. Kiprol we. Tapi ini mah enggak apa-apa kalau misalkan ngomongnya campur bahasa Indonesia. Enggak apa-apa, aman lah ya. Aman. Dan nanti kalau bisa mah diterjemahkan di Paraban teh dikasih makan gitu. Tapi kan di Paraban. tuh jeung bala-bala di Paraban lagi. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali politisi-politisi kita tuh yang juga gatel untuk ngomong. Tapi ternyata mereka tuh tidak memiliki kecakapan untuk berkomunikasi dengan rakyat. Bahkan ada yang berpura-pura untuk merakyat gagal, Kang. Ada yang ngangkut beas. Oh ya. Astagfirullahaladzim. Ya, nunjuk-nunjuk banjir gitu. Nunjuk-nunjuk banjir. Nya, eta teh Kang, itu teh ya. Orang yang menjadi konsultan komunikasinya eta teh kenal sama saya.
Itu teh memang ada konsultannya. Ada, Kang. Jadi di nanti gimana, nanti pura-pura bertaninya kudu maju atau mundur. Ada. Itu teh ada, Kang. Itu teh sebenarnya tuh ada. Nah, cuman gara-gara bahkan untuk berpura-pura merakyat pun gagal. Ngomong rakyat asli gitu, berpura-pura aja teh gagal gitu. Nah, makanya kita teh harus curigai, jangan-jangan dia tidak pro rakyat. Iya benar. Dan kalau misalkan ya, kalau misal saya menyukai rakyat Jawa Barat gitu, maka saya tuh akan sering mengidentifikasi diri sebagai warga Jawa Barat. Iya. Kemudian logat saya memang tidak hilang gitu ya, dan dipelihara dengan konteks seperti ini dan sebagainya gitu. Nah, begitupun kalau orang yang benar-benar merakyat, ya pasti dia emang gak akan kesulitan untuk merakyat, setidaknya untuk acting merakyat gitu ya. Nah, kayak Pak Jokowi misal ya, ini bukan soal baik dan buruknya, tapi Pak Jokowi itu bisa terlihat merakyat. Bisa terlihat. Bisa terlihat merakyat. Oke. Masuk gorong-gorong misalkan ya. Iya. Pas kamera nanti didinya pisan gitunya. Nah, itu kan berhasil gitu Iya, ya, berhasil. iya. Tapi coba Ibu Puan Maharani Ya, tandur maju. Tandur maju. Nah, KDM itu bagus dalam hal itu. KDM bagus dalam hal komunikasi dengan rakyat. Rakyat lagi butuh apa? Sekarang orang Indonesia itu adalah penonton media sosial tertinggi di seluruh dunia. Oke. Kita tuh pemecah rekor, Kang, 7 jam sehari rata-ratanya. Jadi kalau di negara lain mah 7 jam teh tidur, kita mah 7 jam teh scroll. Nah, itu rekor. Pak KDM masuk ke dunia di mana orang Indonesia tuh terpapar dan adiksi terhadap media sosial itu, cemplung we asup ke dinya. Akhirnya apa? Beliau bisa mewartakan ini prestasi saya, ini prestasi saya. Anu kagorengan tadi disebut berenya. Ini capaian saya. Ya, tapi apapun itu, apapun ya, itu menunjukkan kemampuan beliau dalam berkomunikasi terhadap rakyat itu bagus. Oke. Sehingga jalan yang tadi jelek tuh nggak terekspos. Ya. Tapi itu mah bukan tanggung jawab KDM, tanggung jawab bupatinya. Ini kabupaten. Jalan bupatinya ya. Oh, berarti saya nanti akan cari itu. Akan saya cari jalan lain yang jelek. Ya. Nanti di video. Oh, jangan katanya nggak boleh ya. Itu kan secara komunikasi. Komunikasi. Ya, bagus Bagus secara komunikasi. Nah, yang saya tanya selanjutnya, hasil survei kepuasan masyarakat kan Deddy Mulyadi itu katanya di angka 95,5%. Masyarakat Jawa Barat puas. Nah, Kang Guru, apakah termasuk yang 95,5% ataukah masuk yang 4,5%-nya? Secara kinerja ya, Kang, bukan secara komunikasi. Saya tidak termasuk orang yang disurvei. Iya, benar. Saya juga enggak sih gak disurvei. Saya tidak termasuk orang yang disurvei dalam hal itu, tetapi saya tuh ada di posisi di mana saya mengkritik beberapa pendekatan beliau. Oke. Dan saya juga mengapresiasi beberapa pendekatan beliau. Nah, tadi saya sebut komunikasi politiknya bagus. Yang jeleknya itu apa? Yang jeleknya itu adalah bahwa beliau itu one man show. Iya, benar. Iya, jadi yang tampil tuh beliau gitu, yang ininya. Nah, saya teh kasihan sama yang di bawah-bawahnya itu nggak kapilem juga. Jadi Pak KDM itu kalau kemana-mana tuh kamera tuh ada 5 biji gitu, 6 biji gitu ya, si kameranya tuh nyorot. Itu sekali aja tuh kasihan wakilnya. Kasihan itu mah tidak kapil. Bagian tunggu gawang. Oh iya. Tapi maksudnya ini nih, one man show itu sebenarnya untuk sebuah kawasan tertentu dengan masyarakat tertentu itu mungkin relevan. Tapi kalau jangka panjangnya itu jelek. Karena apa? Karena ditanggung sendiri. Nanti kalau bagus beliau yang menanggung penghargaannya, tapi bagian jelek beliau yang selalu disalahkannya. Nah, pada bagian itulah yang akan menjadi kesulitan, apalagi nanti di masa depan. Itu tuh masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, Pak KDM itu melakukan korupsi terbalik. Korupsi terbalik? Iya, korupsi terbalik. Ini tuh saya sama fansnya Pak KDM itu diserang gara-gara liur itu ngomongnya maksudnya naon gitunya. Maksudnya apa ini berbicara seperti ini? Saya jelaskan, mungkin ini Akang Teteh di rumah juga jadi agak bingung gitu ya. Saya jelaskan begini, Kang. Korupsi itu apa? Mengambil yang bukan haknya mungkin. Bukan. Korupsi itu gini nih. Sebenarnya penyalahgunaan wewenang sebenarnya dalam skop yang lebih luas. Tapi gini nih. Korupsi itu adalah ada uang publik
ada uang pribadi. Iya. Tapi dia tuh karena bias, tidak ada pembatas antara uang publik dan uang pribadi, maka uang publik diambil sama dirinya. Iya, kebanyakan korupsi seperti itu. Emang kebanyakan seperti itu kan. Pak Harto juga dulu korupsinya begitu. Uang publik dipakai aja untuk uang pribadi. Banyak ustadz-ustadz juga yang kayak gitu. Uang untuk yayasan diambil untuk pribadi, itu banyak. Banyak yang seperti itu. Karena apa? Intinya adalah tidak ada pembatasan. Iya, betul. Tidak ada pembatasan antara uang pribadi dengan uang publik. Nah, Pak KDM juga tidak ada pembatasan uang pribadi dengan uang publik. Jadi kadang-kadang uang pribadinya untuk publik. Iya, paham. Jadi batas itu yang hilang. Walaupun sekarang saya sebut korupsinya korupsi terbalik. Jadi bukan publik diambil untuk beliau, tapi Pribadi. uang beliau diambil untuk publik. Kebalik kan? Iya, kebalik. Pembatasan itunya yang hilang. Nah, pada bagian pembatasan itu yang hilang, yang dikhawatirkan. Karena apa? Karena pembatasan yang hilang itu hanya terjadi di negara dalam bentuk kerajaan. Kalau negara dalam bentuk kerajaan itu maksudnya adalah wilayah itu adalah milik raja. Karena wilayahnya milik raja, maka tidak ada aset milik negara yang bukan milik rajanya. Kan gitu. Iya. Jadi ya yang milik publik itu sebenarnya adalah pemberian dan anugerah dari sang raja, gitu poinnya. Nah, Pak KDM itu menjadi seorang raja yang baik tapi di sebuah negara yang demokratis. Dan itu nggak boleh. Korupsi terbalik itu. Korupsi terbalik itu pada akhirnya apa? Jadi nanti membingungkan dalam pencatatan. Coba misalkan gini ya, Pak KDM membantu 1.000 orang yang kelaparan. Pakai duitnya sendiri. Gitu kan? Nah, itu adalah tanggungan dari negara. Nah, si duit negaranya dikemanakan? Yang harusnya untuk 1.000 orang itu. Mungkin dipakai benerin jalan. Dipakai buat benerin jalan. Berarti apa? Administrasinya kacau. Saya alokasikan ini buat warga di sini, nah jadi buat jalan gitu. Kalau misalkan itu jadi buat jalan, ini buat apa gitu. Nah, itu salah satunya. Tapi yang lebih pentingnya lagi adalah jangka pendeknya saya bilang ini tuh bakal bagus. Ini akan memperkuat legitimasi dari Pak KDM. Tapi jangka panjangnya menjadi lebih jelek karena pejabat berikutnya emang bakal sekarakter seperti itu. Nanti rakyat akan memberikan standarnya begitu. Makanya saya bilang, kalau kita one man show, kalau ya one man show, bukan kalau misalkan ini adalah kerja tim birokrat Jawa Barat, nah misalkan gitu ya, atau pejabat Jawa Barat gitu, bebannya tidak akan besar. Tapi kalau misalkan ini adalah KDM, pengganti KDM misalkan lebih bagus, tapi tidak ngonten, tidak menunjukkan capaian-capaiannya. Nah, itu sebenarnya berbahaya. Berbahaya dalam hal, jadi akhirnya kebijakan-kebijakan pada akhirnya menjadi harus selalu populis. Iya. Begitu. Nah, ini sekali lagi ya, bukan untuk kebencian pada KDM, bukan apa gitu ya. Tapi kita tuh harus mempertegas, karena ini adalah sebuah negara yang demokrasi, maka pemisah pembatas antara hak milik pribadi dengan hak milik publik itu harus benar-benar jelas. Dan agar demi kebaikan Jawa Barat, dikhawatirkan Pak KDM nanti lengser bagaimanapun ya, cepat atau lambat Pak KDM pasti akan lengser. Orang-orang akan berusaha pengen kembali ke masa lalu. Padahal zaman sudah berubah. Peraturan sudah berubah, tantangan sudah berubah, kondisi sudah berubah, semuanya sudah berubah. Tapi apa-apa pengen kembali seperti zaman Pak KDM. Iya. Jadi standarnya udah di KDM. Iya. Nah, bahwa lama beban itu buat penggantinya KDM tuh. Terlepas beliau, kita kan belum tahu penggantinya siapa ya, bisa juga Akang gitu kan. Ya beban itu tanggung jawabnya dikhawatirkan menjadi seperti itu. Oke. Menarik Kang soal gaya komunikasi KDM kan apa-apa konten mungkin ya. Nah, dan Ari Bupati yang sekarang di Majalengka gimana, ngonten nggak? Nah, itu yang akan saya tanyakan. Oh gitu. Gaya komunikasi seperti itu kan banyak ditiru tuh. Sama bupati-bupati wali kota di Jawa Barat. Mungkin termasuk di Majalengka. Majalengka juga rajin Kang kontennya. Cuman kan tidak rame, komenannya rame. Cuman lebih kumahanya ngobrolnya.
Jadi mungkin saya kasih spoiler dikit, menyangkut tadi yang Akang katakan ketika orang mengkritik itu disangkanya oposisi. Nah, itu yang sedang terjadi di kita. Oh gitu. Jaga Walungan Media. Karena kita mungkin beberapa kali mengkritik pemerintah. Ah, ini mah barisan sakit hati cenah. Astaga. Oh, iya mau posisi. Dan itu saya relate, makanya tadi pas Kang Guru ngobrol gini-gini. Jadi karena emang saya juga merasakan ketika saya ngobrol sama oposisi mah enak datang ke sini, mau diajak podcast, tapi ketika saya ngundang ngasih surat resmi ke OPD, alhamdulillah sempat ada yang datang waktu itu, cuman ada kendala teknis ya, jadi nggak bisa naik videonya. Nah itu, jadi mungkin dari tadi saya nunjukin video tuh Kang, ada influencer Majalengka yang bilang lebih banyak kontennya daripada kinerjanya. Oh gitu. Nah hal-hal kayak gitu tuh masih tabu. Jadi buat bapak-bapak pejabat, buat ibu-ibu pejabat di seluruh Indonesia, kritik itu adalah kacamata orang lain terhadap Akang, Teteh, bapak, ibu pejabat dalam kacamata dirinya sendiri yang disuarakan. Artinya bagus. Itu teh bagus luar biasa. Karena apa? Karena disitulah kesempatan kita untuk melihat diri kita dan capaian kita dalam kacamata yang jauh lebih luas. Kan gini Kang, di depan ada jalan cagak 2. Yang satu mulus, yang satu garinjul. Akang pilih yang mana? Yang mulus. Yang mulus. Dalam kacamata Akang, sebagai orang yang mengendarai di situ, yang mulus Akang pilih. Tapi gimana kalau ada orang yang melihat dari sana, dan orang yang sudah berasal dari sana kemudian melihat bahwa yang mulus mah ujungnya itu jurang atau rumah hantu atau ada T-Rex di situ ngejar-ngejar mangsa, sedangkan yang di jalan garinjul ini memang garinjul tetapi selamat sampai di tujuan. Nah, Akang bakal pilih yang mana? Ya kalau udah tahu mah pasti yang garinjul. Nah, jadi sebagai pejabat itu manusia. Dia tuh melihat dengan kacamatanya sendiri sebatas apa yang dia lihat. Jadi dia bisa aja nyungsep, bisa aja dia tuh digegel T-Rex, digigit. Jabarin digigit sama T-Rex mah pasti buntung langsung. Iya kan? Iya betul. Nah, jadi pejabat, kok ada pejabat ngomong, Indonesia itu makmur, lapangan pekerjaan semuanya sudah terpenuhi gitu ya. Kemudian ada rakyat, Pak, saya susah nyari lapangan pekerjaan. Artinya apa? Si pejabat itu melihat dalam kacamatanya jalan itu mulus. Sedangkan yang di ujung jalan, dia tuh juga harus dengar, oh ternyata di situ tuh masih ada. Itu tuh harus didata. Oh, bagian mana orang itu tuh ngomong dari mana, di bagian mana. Berarti itu yang harus saya bangun. Nah, jadi kritikan dari masyarakat itu sebenarnya bukan permusuhan. Jadi kalau misalkan ada orang yang podcast melakukan kritik kemudian langsung disamperin dan sampai harus melakukan klarifikasi dan sebagainya, misalkan yang seperti itu ya, itu pejabat yang otoriter, itu pejabat yang tidak baik. Karena apa? Sok, misalkan sekarang ya, kita punya presiden namanya Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo sekarang tuh suka marah-marah. Itu yang suka mengkritik akademisi abal-abal, pengamat abal-abal, nanti saya tertibkan dan lain sebagainya, misalkan gitu ya. Padahal Pak Prabowo Subianto lebih dari 10 tahun adalah kritikus tulen pemerintah kita. Zaman SBY kritik. Ingat gak pas muncul pertama kali? Rakyat Indonesia dengan gaya bahasa yang militer itu. Dulu bikin bergabunglah dengan Gerindra gitu kan. Kemudian pas zaman Pak Jokowi kritik ini, kritik itu. Pak Prabowo itu kritikus. Tidak pernah itu dipertanyakan patriotismenya. Tidak pernah disebut, oh dia mah orang yang kalah pemilu saja. Tidak pernah disebut seperti itu. Kritikus. Nah sekarang kok jadi anti sama yang kritik. Nah begitupun dengan pejabat-pejabat daerah, pejabat-pejabat di satu tempat gitu. Kalau misalkan ada yang mengkritik, bukan berarti itu tuh musuh. Tapi itu adalah sudut pandang yang berbeda. Dan dari situ juga kita tuh bisa tahu siapa yang membenci kita, siapa yang menyukai kita, dan apa alasan dia menyukai, apa alasan dia membenci.
Coba kalau misalkan semua kritik dihentikan, dibungkam, kita akhirnya tidak tahu siapa yang benci kita, tidak tahu siapa yang suka kita. Nanti pemilu eleh. Gara-gara tidak tahu peta mana yang ini. benar-benar. Jadi tolong mikir gitu, kalau misalkan pejabat-pejabat kalau ada yang mengkritik, biarkan arus demokrasi. Saya yakin si pengkritik itu akan berhenti mengkritik kalau mendapatkan keuntungan, kesejahteraan, kemakmuran dari pejabat-pejabat itu yang berhasil dengan kinerjanya. Pasti itu mah. Coba Akang misalkan tukang kritik gitunya, sok, tapi gara-gara pejabat yang sekarang, podcast Akang dinasionalisasikan, di levelnya dinasional, dibantuan tim kreatif apa, dijadikan sebagai corong media Majalengka dan sebagainya. Akang teh merasa seneng, wah akhirnya Majalengka punya corong, bisa nasional, dan itu ternyata saya sendiri, baik buat saya, baik buat masyarakat. Akang memual mengkritik, mual kuku lutus. Benar. Betul kan? Betul. Nah, mual. Jadi balik lagi, kritik itu adalah bagian yang harus dibaca oleh para pemimpin, oleh para pejabat untuk mengetahui perspektif, point of view yang jauh lebih luas. Biar tidak digigit tirek. Malah sempat ada beberapa komen di konten kita nih, Kang. Ieu mah cenah golongan nu teu kabere, ieu mah golongan sakit hati. Malah ada yang ngomong gini, dah cenah teu ngadukung mah cicing tok loba kahayang cenah. Jadi seakan-akan pemimpin itu hanya menjadi pemimpin yang mendukung saja. Nah, Padahal kan belum tahu saya mendukung atau enggak kan, itu kan rahasianya. iya itu bazir-bazir fakir miskin itu yang ngomong seperti itu tuh. Dia pasti fakir miskin. Minimal mentalnya yang miskin. Jadi ketika wah ini berarti orang yang tidak kebagian jatah ya. Nah, misalkan yang seperti itu ya. Pertama, setiap warga negara, setiap warga daerah itu akan kebagian jatah dari pemimpinnya. Kalau sampai ada yang tidak kebagian, bukan dia yang dituding, kamu kritik gara-gara tidak kebagian. Bukan, berarti pejabatnya yang gak bener. Karena setiap pejabat itu kewajiban utamanya adalah memberikan hak kepada semua orang. Kalau ada yang gak kebagian jatah, pejabatnya, bukan orang itu yang salah, pejabatnya. Jadi teang eta pejabatnya, bukan teang anu ngritikna gitu. Ya inilah Majalengka, Kang. Ya hitung-hitung. Emang Majalengka gitu? Saya emang nggak tahu. Aduh keceplosan deh. Tapi oke lah. Ya hitung-hitung saya memperkenalkan Majalengka nih ke Kang Guru nih. Kayak lah ya kentang. Tah sok sambil di ini aja. Tadi apa di Paraban. Jadi di Majalengka juga ada sebuah fenomena yang cukup unik, Kang. Di mana setiap pergantian pemimpin itu berganti juga warna-warna taman dan bangunan pemerintahan di Majalengka. Oh gitu. Sekarang itu lagi musim taman dan bangunan dinas itu warnanya biru telur asin. Oh. Tahu kan kemana Demokrat. berarti? Demokrat. Enggak, Kim dong. Oh, Koalisi. Oh nyampe. Nah, periode sebelumnya taman-taman dan bangunan-bangunan itu warnanya merah. PDIP. Nah, Disebut. Iya disebut tuh. Nah, jadi ada sebuah kecenderungan ganti pemimpin, ganti warna. Jadi mungkin bahasa kasarnya ya, mohon maaf apabila ada yang kesinggung, Majalengka itu agak krisis identitas bahkan dari warna pun. Mungkin kalau Kang Guru tahu Ciamis itu punya warna khas kan, warna ungu. Iya benar. Siapapun dari partai manapun pemimpinnya udah warna ungu. Kampus lagi ungu. Ingat. Kalau Majalengka ganti pemimpin, ganti partai yang berkuasa ya ganti warna juga. Bahkan nama taman juga ikut berganti. Nah, apakah itu merupakan Majalengka memang yang kata Kang Guru tadi sampaikan daerah belakang yang memang belum siap untuk seperti kota-kota besar lah, karena dari segi identitas warna aja belum punya identitas sendiri gitu. Bukan, maksud saya istilah belakang itu bukan terbelakang. Kan saya tadi udah bilang. Jadi secara geografis ada wilayah depan. Jakarta itu wilayah depan, Kang. Yang di belakangnya naon? Bogor. Nah, gitu kan. Penunjang lah gitu. Nya, siga gitu. Jadi bukan terbelakang, tapi emang kawasan siga Majalengka gitunya. Ke sebelah barat Bandung. Ya.
sebelah utara Cirebon. Cirebon. Nah, itu kan depan-depan, Iya, Cirebon depan, itu depan gitunya. Yang belakangnya Penyuplainya apa? aja. Penyuplainya Oke. gitu. Nah, yang pertama gitu. Kemudian terkait dengan Majalengka yang penuh dengan warna-warni gitu ya. Saya tuh curiga kalau memang faktanya begitu, ini masih kecurigaan ya. Kalau memang antusiasmenya begitu ke arah sana, 1 tahun merah, tahun berikutnya hijau, berikutnya itu. Jangan-jangan dalam 10 tahun ke depan jadi LGBT kan. Ya kan warna-warni Merah, pelangi. kuning, hijau, biru. Kami diayatkan gitu. Aduh. Aduh. Jadi Nah, itu memang unik, Kang. ini sebenarnya bukan unik. Ini sebenarnya adalah salah satu kecacatan dalam demokrasi. Jadi salah satu masalah dalam demokrasi kalau dia diterapkan di negara, di wilayah, di negara atau di daerah yang eh, keterbelakangan, itu adalah pemimpin-pemimpinnya hanya akan em, menjabat untuk kekuasaan di masanya saja. Oke. Nah, misalkan ya, sekarang saya pengen bikin IKN, biarin ngutang juga, yang bayar mah penguasa sesudahnya. Yang penting legasinya buat saya. Iya. Nah, begitu kan? Gak apa-apa ngutang, gak apa-apa anggaran habis. Yang penting saya ada warisannya. Itu kemudian pemimpin berikutnya, MBG gak apa-apa ngabisin uang, gak apa-apa nanti ngutang juga. Yang penting nanti ketika masyarakat Indonesia kenal dengan makan siang di sekolah, maka pionirnya adalah saya gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh banyak kayak Kang Emil dulu yang bikin PASEA dengan Kang Deddy Mulyadi. Saya mau bikin masjid. Masjidnya ini apresiasinya buat siapa? Kang Emil. Arsiteknya beliau, Namanya juga. namanya Mal Jabar. Oh iya. Oh, Al-Kamil. Lain Al-Kamil, beda deui. Nah, namanya Al-Jabar yang bikinnya ini dan lain sebagainya. Tapi ternyata ngutang. Siapa yang bayar utangnya? Gubernur yang selanjutnya. Begitu kan? Iya. Nah, kita tuh sering seperti itu. Makanya Indonesia tuh, Kang, ini seluruh Indonesia ya, bukan Majalengka. Indonesia tuh sekarang negara dengan peraturan terbanyak di dunia. Peraturan terbanyak. Ya, regulasi paling banyak di dunia. Kenapa? Karena setiap ada kepala daerah, kepala negara, dia bikin aturan untuk populisme dirinya sendiri. Oke. Nanti dia ganti, ada pejabat baru, aturannya bikin yang baru lagi. Jadi setiap naik pejabat, bikin aturan baru. Setiap naik pejabat, bikin regulasi baru. Akhirnya apa? Pembangunan kita gini, ngek. Pas ganti gini lagi, nanti gini lagi. Pejabat-pejabatnya, birokrat-birokratnya, pengusaha-pengusaha juga kayak gitu. Pengusaha ini dekat dengan pejabat itu. Jadi begitu pejabat itu naik, semua proyek dikasih ke pengusaha ini. Pengusahanya ikut naik. Yeah. Beres pejabat, ganti sama pejabat yang lain, pengusahanya naik lagi, ganti lagi. Yeah. Begitu seterusnya. Nah, kalau sampai, ini mas saya tidak tahu Majalengka dikasih taunya sama Kang ini ya. Jadi kalau mau tuntut klarifikasi dia aja, jangan saya. Kalau memang Majalengka ternyata memang seperti itu, maka catat Majalengka adalah wilayah yang tidak akan berkemajuan. Karena gak ada peraturan-peraturan, regulasi-regulasi, kebiasaan-kebiasaan yang manjang, yang berkesinambungan. Harusnya gini, kalau kita bikin aturan di sini, nanti pejabat selanjutnya tuh naik levelnya lebih tinggi, naik level lebih tinggi, begitu seterusnya. Inilah maju. Tapi karena pejabat kita mah, saya nggak mau pemimpin selanjutnya sesudah saya lebih maju daripada saya. Jadi saya pengennya yang majunya pas zaman saya. Jadi pas zaman dianya warnanya biru, Kim, nanti diganti sama PDIP, ganti lagi jadi merah dan sebagainya. Ini tumpang tindih. Coba dulu ada koperasi unit desa diganti jadi koperasi merah putih. Yeah. Gila, tumpuk-tumpuk gitunya. Kemudian ada ya, pokoknya mau loba lah yang kayak gitu. Jangan sampai menjadi seperti itu. Berarti artinya mungkin berbicara di Indonesia aja ya, secara umum masih belum ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya jangka panjang. Hanya bersifat jangka pendek dan jangka menengah 5 tahunan gitu ya.
Biasanya sih saya lihat ya memang sebenarnya ada upaya untuk itu, cuman eh apa ya, manifestasinya, perwujudannya saya tuh nggak tahu. Kalau dulu zaman Pak Harto gitu, Pak Harto tuh berkuasanya full 25 tahun dan Mm-mm. merasa bahwa dirinya ini gitunya. Jadi proyek-proyeknya tuh banyak yang jangka panjang. Mm-mm. Oke. Karena merasanya bakal jadi presiden seumur hidup Iya, gitunya. iya, iya. Nah, tapi kalau misalkan sekarang pejabat bahkan ini kemarin kan ada demo abdesi gitunya. Daerahnya desa, kepala desanya juga pengen jabatannya tuh Wih, ranjang gitu ya. panjang. Oh, iya, padahal mah Buat apa? saya mah mencurigai itu banyak yang korupsi dari uang desa karena uang desa tuh salah satu sektor dengan korupsi paling tinggi di Indonesia. Itu datanya, ada datanya kan? Ada dari ICW kalau nggak salah, itu desa tuh salah satu yang menyumbang korupsi terbesar di Indonesia. Yang ketahuan. Ya sebenarnya desa itu ketahuan semua kan kalau korupsi, cuman nggak ada yang mau ngomong karena orang desa takut ditekan, takut Mhm. didatangin suruh klarifikasi kan. Jadi sebenarnya di desa itu coba aja tandain, coba nih akang-akang penonton video ini tandain ya, kepala desa begitu dia naik jadi kepala desa, rumahnya nggak tidak, direnovasi tidak, mobilnya beli yang baru tidak, istri nambah tidak, tanah lebih luas enggak, terus orang-orang di sekitarnya dapat jatah tidak, anaknya jadi apa, istrinya jadi apa, kemudian ini pejabat-pejabat yang kemarin pilkada, pemilu, desa kan istilahnya pemilihan gitu ya, coba lihat itu lebih makmur atau tidak. Di Indonesia tuh banyak yang kayak gitu, begitu dia jadi kepala desa, jadi beunghar. Hmm. Coba cek gaji kepala desa tuh sabaraha. Nah ini bupati, cek gaji bupati itu berapa. Gak mungkin dia mendadak kaya, gak mungkin itu teman-teman terdekatnya mendadak kaya, Hmm. gak mungkin. Apalagi seharusnya kalau misalkan kita pakai otak gitunya, pakai kalkulasi matematis, begitu ada kepala desa, begitu ada kepala daerah, ada bupati, ada gubernur yang naik terangkat, dia tuh harus mengalami penjatuhan finansial, kejatuhan finansial. Karena kampanye teh mahal. Ya, Nah, kalau kebeki beunghar, kan kenapa jadi tambah kaya? mungkin ini mah ya, ini menurut keyakinan saya. Dia mengeluarkan sekian seketika kampanye kan ada kalkulasi mungkin. Nantinya ketika jadi, oh ini gantinya dari anu, dari anu, dari Nah, anu. dari anu teh dari mana? Ya mungkin sponsor. Nah, Sponsor. sponsor. eh, Nah, kalau kepala daerah disponsori, judulnya juga sponsor kan? Sponsor itu transaksional. Iya. Nah, kalau transaksional berarti ada kebijakan apa yang ditransaksikan di situ. Iya sih. Jangankan sponsor, relawan aja tetap transaksional. Iya. Kalau relawan yang asli ikhlas, namanya Iya. juga rela. Iya. Kan ada presiden yang paling ikhlas. Nah, ada Pak Prabowo. Oh, kata Gus Dur. Ini kata Gus Dur. Iya mungkin sampai sekarang beliau adalah yang paling rela, paling ikhlas gitu. Ya cuman maksudnya kalau relawan yang asli itu ya pasti ikhlas. Cuman kalau misalkan dia ternyata bayaran atau nanti diiming-imingi ke sesuatu, ya itu akhirnya negara itu, akhirnya daerah itu menjadi runtuh, menjadi bangkrut, tidak maju-maju. Karena apa? Karena kekuasaan dan kekayaan terakumulasi hanya pada satu pihak tertentu saja. Ini buruk sebenarnya, buruk. Oke. Lumayan ya ngobrolin Majalengka juga nih. Enggak, saya mau ngomongin Indonesia. Iya sih bener ngomongin Indonesia. Akang we yang pindah-pindah ke Majalengka terus gitu ngusuk. Oh, udah saya mau tadi tuh ngomong gitunya. Tapi ada lagi Kang yang memang akhir-akhir ini sedang hangat juga di Majalengka Kang. Sebelumnya Akang pernah dengar tentang program gentengisasi Kang? Oh iya, gentengisasi ya pernah. Nah gentengisasi, tahu nggak kalau gentengisasi itu Kang salah satunya itu yang ditunjuk menjadi penyuplai gentengnya itu Jatiwangi Majalengka. Ini pionir. Ini kan awalnya memang di sini. Iya, jadi udah lumayan tua lah. Industri genteng itu kalau nggak salah dari 1905 cikal bakal industri genteng. Nah, saya melihat sebelum ada si program gentengisasi ini kan gubernur kita KDM
gencar-gencarnya tuh nutup galian-galian ilegal. Mungkin tadi juga lewat ke sini ada melihat beberapa galian itu ditutup dengan alasan kelestarian lingkungan oleh KDM. Bahkan oleh pemerintah kabupaten juga ada yang ditutup. Nah, tapi di satu sisi dengan adanya program gentengisasi ini, Kang, kan bahan bakunya tanah liatnya. Jadi seakan-akan saya melihatnya ada ketidaksinkronan antara program pusat dengan kebijakan yang sedang digalakkan oleh daerah. KDM lagi nutup-nutupin galian, tiba-tiba pusat bikin gentengisasi, otomatis produksi genteng meningkat dan kebutuhan tanah pun meningkat. Yang ditakutkan adalah banyaknya muncul galian-galian ilegal atas nama mendukung proyek strategis nasional. Jangan takut, Kang. Kenapa jangan takut? Karena sudah terjadi. Iya sih. Kan Akang bilang tuh ditakutkan. Itu bahasa aman kan supaya saya aman gitu. Selama saya aman, Akang tidak aman, tidak apa-apa. Jadi gini, Kang, gentengisasi itu kan memang dari pusat ya. Iya. Dari pusat, dan saya tuh melihat Pak Prabowo Subianto, presiden kita, itu tuh sering mencampuri urusan domestik dari keluarga-keluarga di Indonesia. Dan itu tuh sebenarnya adalah ranah yang seharusnya tidak boleh disentuh oleh pemerintah pusat. Misalkan anak makan siang mau dikasih apa? Mau dia dikasih bala-bala, mau dibekelin nasi, mau dikasih bekal uang saja gitu ya, biar dia bisa jajan di kantin, itu mau bukan urusan negara. Yang penting si orang tua itu memiliki akses ekonomi agar bisa menghidupi keluarganya. Iya, betul. Gitu kan? Jadi nggak usah itu menunya diatur sama negara tuh, nggak usah. Nah, termasuk juga gentengisasi. Kalau saya butuh sih, karena jelek, jadi kudu gantengisasi. Gantengisasi. Kang langsung ngaca, tinggal langsung ngaca tuh. Kang sudah jangan ngaca, Kang sudah langsung ketahuan, Kang. Nah, jadi genteng itu kan sandang pangan papan gitu ya. Pangannya sudah di ini, papannya juga sudah. Papan itu kan rumahnya. Jangan seng, tapi harus genteng, jangan pakai asbes katanya. Harus genteng, jangan pakai asbes gitu ya. Ya itu mah urusan. Kenapa orang-orang milih asbes? Karena terboga duit. Karena gak punya uang. Jadi aturannya sebenarnya sesederhana itu. Jadi pemerintah itu gak usah ikut campur, yang penting bikin regulasi yang aman dan baik buat masyarakat. Kayak gitu. Nah, jadi kalau jangan seng, jangan asbes dan sebagainya, itu tuh bukan hal yang diprioritaskan. Hal yang diprioritaskan itu apa, Cik? Pendidikan. Iya. Jadi gini nih Pak Prabowo, saya mohon maaf ya, saya yakin Pak Prabowo juga sudah tahu, pejabat-pejabat daerah juga sudah tahu, Pak KDM juga sudah tahu, Bupati Majalengka itu Pak Haji Eman. Pak Haji Eman juga sudah tahu. Gini nih, untuk menyelesaikan masalah di Indonesia, jangka pendeknya kita tuh butuh penegakan hukum. Jangka panjangnya kita tuh butuh pendidikan. Dua aja itu. Nah, sekarang di Indonesia dua-duanya tuh diabaikan demi jangka pendek semuanya. Nah, kayak misalkan Akang bilang tadi ada banyak galian-galian ilegal atas nama proyek nasional, yaitu gentengisasi. Ditakutkan begitu. Tapi saya tadi udah lihat kan di jalan. Ya, tapi kan kita belum tahu itu supply ke genteng atau bukan. Oh gitu. Oh iya ya, benar-benar. Jadi takut fitnah ya. Nah, iya takut fitnah. Ya, fitnah itu dijepit minah. Nah, nungguin. Nah, kalau akhirnya kita sampai di mana tadi Teh? Nah, kalau misal ya gentengisasi itu pada akhirnya tidak disuplai dengan kesiapan yang matang, itu kan kacau. Ya kayak barusan Akang keluhkan, kan akhirnya kacau kan? Jadi maksudnya KDM pengen menutup demi kelestarian lingkungan, dan saya setuju, tapi kemudian dibuka lagi tambang-tambang lumpur, tambang tanah liat untuk jadi genteng. Dan genteng yang dimaksud itu cara bikinnya merusak lingkungan sih, Kang. Selain ngegali kan juga diduruk ya, dibakar. Iya, dibakar. Dibakar itu pakai apa? Kayu bakar. Kayu bakarnya, nah bakar di sini habis. Terus itu asapnya bakal mengerikan. Nah,
diperhitungkan nggak sama yang bikin proyek gentengisasi? Kayaknya juga enggak. Karena kebijakan-kebijakan nasional kita tuh banyak yang tidak disiapkan dari awal. Kayak misalkan makan bergizi gratis, minimal setahun persiapan perencanaan gitunya. Itu tuh udah minimal pisan, harusnya mah 3 tahun gitunya. Minimal tuh setahun gitu, terus dipersiapkan. Ini mah menjabat langsung dijalanin we gitu. Akhirnya banyak yang keracunan. Oke, berarti Kang kajian dalam sebuah kebijakan publik itu penting ya Kang? Ya penting lah. Soalnya kan, ini mohon maaf dulu Kang, banyak masyarakat yang bilang, mungkin saya sering dengar, jadi pamimpin mah kieu tong loba kajian di hotel anu kajian ieu setahun karek dijalankeun, mending kene kieu langsung tak langsung cenah. Banyak masyarakat yang berpikir seperti itu, kebijakan itu mending kene langsung tas udah gak usah banyak kajian katanya. Gini Kang, memang kajian itu di Indonesia itu menjadi salah satu ladang korupsi. Waduh. Jadi memang benar keluhan masyarakat kalau ada yang geus tong loba kajian-kajian di hotel dan sebagainya. Saya dulu misalkannya, saya tuh mengusulkan bikin sebuah asosiasi untuk pekerja ekonomi kreatif di Indonesia. Saya yang ngusul, saya berikan ke pemerintah, diterima. Akhirnya apa? Bikin rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, obrolan-obrolan di hotel. Hotel nanti mewah Kang. Hotel anu bintangnya tuh loba gitu. Yang bintangnya teh banyak. Puyer gitunya. Bintang 7. Yang di rapat segala rupa. Saya pernah menghadiri rapat yang semacam itu. Saya ditarik ke Surabaya. Pulang pergi hanya untuk ngomong setengah jam. Disiapkan kamar yang paling mewah. Kasurnya juga 2. Gitu ya. Padahal saya tuh di sana tuh tidak tidur Kang. Saya di sana berbicara dari jam 10 sampai jam 11. Udah pulang lagi. Jadi saya dari Bandung ke Jakarta naik kereta, dari situ naik angkot bis, terus ke bandara, terbang ke Surabaya, ngomong wakok sebentar, kemudian dari situ dianterin lagi ke bandara, terus sampai lagi ke Jakarta, dari Jakarta semua ongkos ditanggung. Padahal apa? Saya cuma ngomong setengah jam. Nah, dari situ tuh menghasilkan apa? Tidak menghasilkan apa-apa. Ya cuman formalitas aja, cuman untuk ngabisin anggaran. Nah, jadi dalam hal itu benar. Nah, tapi bukan berarti si pemerintah tuh langsung kebijakannya tak, itu juga nggak bisa. Kenapa Toyota bisa laku sampai ke sekarang? Karena setiap dia mau ngeluarin produk, dia tuh penelitiannya tuh minimal 2 tahun, Kang. Minimal tuh. Jadi kadang-kadang ada mobil Toyota yang jelek, tapi tetap payu. Karena apa? Karena justru kejelekan itulah yang diinginkan sama masyarakat di sini. Sudah diteliti. Sudah diteliti. Jadi misalkan sistem keamanannya jelek. Baik dah warga Indonesia mah tuh pengaruh sama yang gitu mah gitu kan. Nah itu juga masuk ke dalam penelitian itu. Nah maksud saya adalah gini. Pemimpin itu adalah orang yang tak, sat, gerak cepat setelah semua peraturan-peraturan disiapkan dengan baik. Tapi untuk menyiapkan itu tuh butuh waktu, dan yang melakukannya jangan pemerintah, tapi akademisi. Nah sekarang akademisi kita tuh miskin. Karena apa? Karena tidak pernah dapat proyek, tidak pernah melakukan penelitian, tidak pernah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan. Jarang. Jadi kebijakan-kebijakan ya langsung aja terapkan, langsung aja karena ini gini gitu. Kayak gentengisasi itu. Gentengisasi apa urgensinya? Iya benar. Bahkan saya juga masih bingungnya itu gentengisasi ini, apakah rumah yang sudah ada pakai asbes diganti ku genteng secara gratis oleh negara, atau memang rumah-rumah yang akan dibangun diganti oleh memakai genteng gitu kan? Duanya kan? Dua-duanya. Dan itu tanggung negara. Ya gentengnya hungkul. Genteng kalau nggak punya duit buat ngebangun tembok. Nah eta masalah kan cek saya gitu dah. Itu masalahnya di situ. Jadi bukannya ini tuh tidak penting, tapi ini tuh tidak urgen. Jadi kalau misalkan negara punya anggaran yang besar, ya seharusnya itu dialokasikan untuk
pertama menggaji orang-orang yang memang urgen di bidang itu, dan kemudian untuk investasi pendidikan jangka panjang. Guru honor mungkin ya. Mensejahterakan guru honorer. Guru honor pilihan yang terbagus, yang terbaik, kompetensinya diperjelas, setelah itu gaji dia 20-30 juta seorang. Mungkin nggak di Indonesia? Kalau MBG itu dibagikan ke guru cukup segitu, Kang? Tapi kan sebelum ada MBG gaji guru nggak segitu. Iya makanya. Saya tuh makanya bertanya-tanya gitu, kenapa dulu nggak bisa, MBG bisa gitu. Kenapa MBG 335 triliun bisa dibagikan, sedangkan untuk guru tidak bisa. Kalau itu dibagikan kepada guru, setiap guru tuh dapat tambahan 7 juta seorang, Kang. Jadi kalau misalkan ada gaji guru sekarang di Majalengka 2 juta, 3 juta gitu ya, sok tambahin 7 juta. Kalau oh, Kang tuh gurunya, guru honor. Guru gembul, guru honor. Guru honor. Ini duet guru gembul, guru honor. Berbicara saya ya. Saya ngajar itu 20 jam, Kang. 20 jam dalam 1 minggu, 1 jamnya itu 10.000. Oke, 10.000. Disiksuri. Ya, eta saya kan guys kahitung 4 kalian kan? Iya, jadi nggak dikali 4 minggu. Iya, nggak dikali. Karena ada sistem yang nama istilahnya jam mati. Nya guru. Jadi kan 10.000 dikali 20 jam, 200.000. Iya ya, itu. Jadi gaji Akang itu sebulan itu 200.000. Iya. Mungkin ada tambahan kalau jadi wali kelas, ada tambahan. LBK itu, Kang. LBK apa? Lebok. Aduh. Tapi daek gitu. Aneh nanti kok saya mau gitu. Iya, Akang harus mau menjadi seperti itu karena guru mah digajinya di akhirat, Kang. Kata Menteri Agamanya. Iya, karena Menteri Agama itu sudah pernah ke akhirat gitu, jadi mungkin. Ya saya juga nggak tahu, tapi dia tuh suka ya tapi gitulah ulama itu. Berarti digajinya ku pahala. Iya. Tapi kan Ari mau ngopi, mau beli makan mah nggak bisa pakai pahala ke warung, Kang. Iya. Nah, makanya ini agak membingungkan juga, Kang. Jadi untuk bisa menjaminkan kehidupan gaji guru yang baik di akhirat, kan dia tuh nggak bisa korupsinya. Tapi duitnya kan sedikit katanya. Aduh, jadi dia tuh benar-benar harus memilih antara dunia dan akhirat gitu, nggak bisa bersamaan. Nah, tapi gini, nah coba, Akang gaji 200.000 sebulan ya. Kalau seandainya MBG itu disalurkan buat guru, Akang tuh dapat 7.400.000 sebulan, Kang. Kalau MBG dihilangkan dan dialokasikan untuk guru. Iya, nah maka rata-rata guru itu akan mendapatkan 7 juta sekian, 7.200.000 per orang per bulan. Bisa. Oh, tidak bisa karena gini, tapi MBG bisa. Nah, itu yang saya heran. Kenapa kalau MBG bisa? MBG itu adalah sebuah kebijakan yang dimakan terus tidak ada efeknya gitu. Kan langsung jadi gitu. Aduh, astagfirullahaladzim. Gini nih, memang alasan dari Pak Prabowo diantaranya adalah untuk mengatasi stunting. Iya, stunting. Tapi stunting itu untuk anak bocil. Kalau untuk anak SMA dikasih MBG nggak akan ngaruh. Kalau misalkan anak SD itu juga nggak ngaruh. Karena apa? Karena pertama, makanan itu yang paling penting tuh bukan soal ada atau tidak, bukan soal banyaknya, bukan soal MBG atau tidaknya, tapi soal edukasinya. Jadi gini, Akang tahu nggak? Di Indonesia 30% anak stunting itu dari keluarga mampu, Kang. Oh, malah dari keluarga mampu. Iya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah Indonesia itu nggak kurang pangan. Bahkan orang Majalengka miskin pisan. Kan ngukut hayam, ngukut lauk. Itu tuh sudah cukup. Yang jadi masalah tuh, kita tuh bukan makan makanan yang ada, tapi cireng, bala-bala, seblak, gulali, seblak. Itu yang bikin stunting. Jadi bukan kita kurang makan, tapi kita tidak teredukasi soal makanan. Jadi kalau memang mau mengatasi stunting, kasih uang 10 triliun cukup untuk mengedukasi masyarakat terhadap pola makan yang baik, pola gizi yang baik. Itu cukup. Bukan 335 triliun untuk dialokasikan memberi makanan basi dan beracun kepada rakyat. Dan membeli motor listrik. Ya. Saya pengen motor listrik naik. Nah, jadi ya ini mah ya, tapi balik lagi lah.
saya mencurigai bahwa MBG itu adalah untuk bagi-bagi proyek, karena kita lihat juga yang punya dapurnya, yang mengelola MBG-nya dan sebagainya itu kan orang dekat-dekat Pak Presiden gitu. Jadi jangan-jangan gentengisasi juga seperti itu. Jangan-jangan tiap daerah juga meniru seperti itu. Jadi setiap ada proyek bukan buat rakyat. Jalan dimulusin, yang dimulusin itu bukan yang rakyat, tapi jalan dari kantornya menuju rumahnya dibagusin, misalkan gitu. Trotoar, taman-taman dibangun bukan untuk rakyat, tapi untuk memperindah di mana bupati, gubernur, wali kota itu yang sering main ke wilayah itu. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan ya. Kalau di Majalengka gimana? Tak kan? Nanti aja keliling-keliling Kang. Oke, iya, nanti saya mau keliling-keliling. Cuman yang jelas tadi saya keluar dari tol mana tadi? Tomo. Keluar dari Tomo ke Majalengka. Ke sini itu banyak sekali jalan yang renjul gitu. Renjul. Butut lah gitu Kang ya. Ari disebut butut maknya gitu. Iya. Dan itu bukan settingan ya Kang, emang bener Enggak, kan? tadinya saya tuh mau komplain ke KDM, KDM mah ari di konten ke aralus gitunya jalan tehnya, tapi ari di daerah renjul. Ternyata itu jalan kabupaten. Ya. Jadi kalau mau komplainnya bukan Pak Dedi ya Pak Dedi, tapi Pak Eman ya Pak Eman gitu. Dan setahu saya untuk Majalengka dan daerah-daerah di sekitaran sini yang deket bandara, ya. Itu tuh untuk infrastruktur dia dinaikin jadi 200 miliar dari anggaran dari sebelumnya kan provinsi. 100, sebelumnya 100 miliar jadi 200 miliar. Jadi seharusnya itu jalan tuh jadi lebih baik gitu. Seharusnya lebih baik. Bahasa Sundanya langkung saya. Nah, amin. Semoga kita dukung sepenuhnya mau bupati mau gubernur kalau dia memberikan kontribusi positif buat masyarakat. Oke. Duh, ini lumayan kalau kuliah bisa dapat 4 SKS ini. Ya, iya. Ini udah berapa menit? Udah 1 jam Kang kita ngobrol. MS? Ya masih ya, rek diteruskan ya. MS. Tadi keluarnya. Nah, Kang, di sini tuh ada segmen yang namanya segmen Burujul. Jadi ini salah satu segmen singkatan. Burujul itu singkatan dari Buru Jawab Ulah Lila. Oh, Buru Jawab Ulah Lila. Nah, itu tanya cepat lah istilahnya gitu. Iya mah. Aman Kang. Ya tadi kan juga ngobrol sebut nama sebut ini aman Kang guru mah. Ini mah ada enggak bahaya. Aman Kang? Nama gubernurnya siapa? Nama bupati? Pak Haji Eman. Pak Haji Eman pasti aman. Oke, saatnya kita masuk Burujul. Garing. Oh gitu. Nyesok lah. Oke. Jawabnya cepat ya Kang. Sok. Ya. Pertama. Oh ini mah udah dijawab tadinya. Tuh kan, tapi nggak apa-apa lah ditanyain aja. Saya udah kasihan tim kreatif udah bikin. Ganti tim kreatifnya. Oke. Nomor 1, lebih pilih mana? Pemimpin lambat tapi terencana atau pemimpin cepat tapi minim kajian? Lambat tapi terencana. Yuk. Oke. Nomor 2, lebih pilih mana? Kebijakan yang disukai masyarakat atau kebijakan yang substansial? Kebijakan yang substansial. Walaupun tidak disukai masyarakat. Masyarakat terdidik pasti suka. Kalau masyarakat itu dibodohkan, mereka pasti akan sesuai dengan seleranya masing-masing. Nah, kalau masyarakat di sini masih belum teredukasi dengan baik, mau disukai atau tidak, kebijakan itu yang penting substansial. Oke. 3. Menurut Kang Guru nih, ini konteksnya kepemimpinan saat ini, gaya-gaya kepemimpinan saat ini. Lebih banyak yang benar-benar bekerja atau banyak yang hanya ingin terlihat bekerja? Ini berbicara pemimpin-pemimpin baik itu daerah, provinsi ataupun pusat. Lebih banyak mana pemimpin-pemimpin yang benar-benar bekerja atau hanya ingin terlihat bekerja? Kumaha pertanyaannya? Lebih banyak yang atau lebih baik? Lebih banyak
Oh, lebih banyak saat ini mana yang terjadi, saat ini? yang lebih banyak yang benar-benar bekerja atau yang hanya ingin terlihat bekerja? Lebih banyak orang-orang yang menganggur dalam pekerjaannya. Oh, malah nganggur ya? Nganggur Kang. Jadi kalau Akang cek kantor-kantor pejabat-pejabat di Indonesia, itu teh yang ngatur-ngatur rapatnya tuh aspri, yang bikin pidatonya itu ada aspri juga. Kadang-kadang mahasiswa yang magang, terus yang survei ke sana ke sini itu juga ada asprinya. Jadi kita tuh pejabat-pejabat kita tuh gak kerja. Banyak nganggurnya. Iya, makanya cek aja Akang ke petugas ke daerah-daerah gitunya, datang ke kantor-kantor, itu Akang misalkan bikin janjian gitu dan lain sebagainya. Bahkan untuk bikin pidato aja tuh dibikinkan, Kang. Oh, oke. Sisi gelapnya mungkin ya. Sok, saya kan ini di komunitas gitu. Kalau misalkan pejabat daerah mau bikin sesuatu, ngundang komunitas. Ini gimana ya cara bikin ini? Nah, komunitas nu ngagawean mah, Kang. Kelompok-kelompok masyarakat yang bikin mah gitu. Nanti diklaim sama pemerintah daerah gitu. Berarti udah gak aneh ya? Udah nggak aneh, emang biasanya gitu. Cari muka, Kang. Aduh. Oke, nomor 4 Kang. Kalau kita lihat di kondisi hari ini Kang, sebenarnya yang lebih berbahaya itu pemimpin yang anti dikritik atau masyarakat yang sudah mulai malas mengkritik. Lebih bahaya mana? Masyarakat yang malas mengkritik itu adalah efek dari pemerintah yang tidak mau dikritik. Itu imbasnya kan. Iya. Iya, masyarakat mah mengeluh, Kang. Masyarakat mah kayak tadi jalan renjul pasti ngeluh. Iya. Kalau ada di titik sampai masyarakat itu tidak mengkritik, malas mengkritik, itu berarti pemimpinnya yang tidak mau dikritik. Jadi kondisi rakyat yang tidak mengkritik itu lebih berbahaya karena hasil dari yang pertama. Bener. Ini curhat dikit Kang, waktu itu pernah ada waktu rame-ramenya Ramadan kemarin ada yang bukber. Dia salah satu pegawai pabrik, buruh pabrik di Majalengka. Dia kaget ternyata kalau makan di Jagawalungan ini kena pajak daerah 10%. Sedangkan tahun kemarin belum. Protes lah mereka ke saya. Cenah urang teh gaji di pabrik oge di benangku pajak. Gaji dipotong pajak. Punya motor jelek-jelek juga bayar pajak. Sekarang mau makan, mau ngopi, bayar pajak. Tapi setiap hari saya berangkat dari kosan ke pabrik itu jalannya jelek. Sedangkan penghasilan saya di bari bekerja itu banyak yang dipotong pajaknya. Itu ada yang protes kayak gitu Kang. Kok jadi seakan-akan kita kerja teh untuk bayar pajak, tapi jalan kita untuk menuju ke pekerjaannya jelek jalannya gitu. Termasuk saya udah lewat situ Kang. Oh gitu. Pulang balik teh gitu. Cuman saya mah emang ulah nyebut bayar pajak. Bayar pajak. Ini mah perkataan KDM, Kang. Perkataan dari beliau. Kalau pajak motor, kendaraan bermotor itu sudah disetorkan, itu cukup untuk membuat jalan seprovinsi itu mulus. Gitu. Dan memang hitung-hitungan pajak tuh gitu, Kang. Jadi kalau ke pajak kendaraan bermotor nah sakieu karena kebutuhan tahunannya adalah segitu. Jadi kalau misalkan Akang tetap bayar pajak tapi jalan renjul, curigai itu gitu. Jadi cok misalkan Akang ceknya misalkan dalam anggaran provinsi, anggaran daerah gitunya ada perbaikan jalan sekian, lampu jalan sekian, lampu jalan yaitu sekian gitu ya. Tapi lampu jalan pararem. Nah, curigai itu Kang. Karena di anggaran mah ada. Gitu. Oke. Ini rada. Oh, tihangna tumbang. Ku orang Madura meureun eta di bawah. Tapi da di dieu mah jarang orang Maduranya, orang Medan meureun. Tapi kan? katelahnya begitu ya, dikenalnya seperti itu. Padahal tidak semua orang Tidak Madura semua. seperti itu. Ada yang dagang sate juga kan? Ada yang jadi Mahfud MD juga ada orang Madura kan? Ada. Bukan jadi Mahfud MD orang Madura. Iya. Oke Kang. Terakhir Kang dari segmen berujul ini. Ini preferensi pribadi Akang. Lebih pilih mana masa kepemimpinan saat ini Prabowo atau ketika Pak Jokowi? Jokowi. Nah ini boleh
di 5 tahun pertama Pak Jokowi itu baik-baik aja. 5 tahun Pak Jokowi memerintah itu harapan Indonesia masa depan. Jadi Pak Jokowi itu menggebrak dulu tuh sebagai seorang pemimpin yang merakyat. Dan pada waktu itu wajah Pak Jokowi juga senyum-senyum gitu kan. Itu ada apa? Nah, misalkan gitu kan. Itu kaget gitu kan. Langsung kabur gitunya. Nah, itu makanya dulu kritikan kepada Pak Jokowi itu adalah kritikan mukanya deso gitu kan. Kampungan gitu kan. Disebutnya Pak RT gitu kan. Ya karena memang seidentik itu dia dengan rakyat kecil. Dan 5 tahun masa pemerintahannya kita tuh tidak melihat beliau itu sebagai sesuatu yang mengerikan. Nah, tetapi 5 tahun berikutnya mulai bikin nepotisme, mulai bikin ya mungkin kekuasaan itu memang melenakan manusia gitu. Jadi 5 tahun berikutnya saya kaget dan diakhiri dengan Gibran tiba-tiba jadi wakil presiden, melabrak konstitusi pula gitu kan. Nah, pada bagian itulah saya menjadi kritikus handal. Dulu kan saya ngonten tuh itu jarang-jarang bahas politik kan. Tapi begitu anak dari presiden jadi wakil presiden berikutnya, ini mah dalam artian yang paling saya kecewakan itu gini, dulu korupsi orang tuh sembunyi-sembunyi Kang, susulumputan, takut ketahuan kalau ada korupsi, ada penyalahgunaan kewenangan, mereka tuh sembunyi-sembunyi. Tapi pas zaman itu konstitusi dilabrak terang-terangan Kang, dibawa dalam debat, dibawa dalam kampanye, terbuka aja seterbuka itu. Berarti ini tuh adalah sinyal yang udah menunjukkan bahwa Indonesia tuh benar-benar bobrok sebobrok-bobroknya. Ketika korupsi itu terang-terangan, ketika penyalahgunaan kekuasaan itu terang-terangan, ketika pelabrakan terhadap konstitusi itu terang-terangan, itu sudah benar-benar keterlaluan. Nah, disitulah konten saya tuh berubah, Kang. Oh, itu awalnya. Iya. Sok akan nonton saya waktu periode-periode awal saya ngonten, saya mau bahas alien kan. Saya mau bahas alien, bahas Nyi Roro Kidul kan. Saya teringat. Bener. Tapi akhirnya berubah. Jadi gara-gara masalah-masalah yang seperti itu gitu. Jadi keresahan itu jadi mendominasi benak saya. Oke. Itu dia Borojo. Kang, satu pertanyaan Gini kan ayah doi. Kadohung geus keprok ya. kelewat. Selama kiprah Kang Guru ini menjadi nyebutna influencer ataukah motivator atau apapun lah. Itu mah istilah aja. Istilah content creator mungkin ya. Dalam kiprahnya mengkritik pemerintah pernah nggak dapat semacam tekanan atau ancaman? Oh, alhamdulillah banyak gitu Kang, bikin saya stres kan kadang-kadang tuhnya. Nah, itu cara mengatasinya seperti apa? Biar kita bisa belajar gitu. Enggak bisa diatasi sejujurnya. Itu bikin saya stres, iya. Bikin saya panik, iya. Tertekan, iya. Kadang-kadang tuh suka liatin anak-anak saya gitunya, istri saya itu dibawa gitu kepada polemik yang berbahaya ini gitu. Tapi saya juga nggak tahu cara mengatasinya kayak gimana. Ada kumaha deui gitu. Tapi tetap dengan jalan itu mengkritik. Iya, tetap dengan jalan itu. Walaupun tahu resikonya. Ya itulah makanya saya juga kumaha deui atunya. Itu makang parah lah sebenarnya kalau misalkan mau berbicara soal ini mah ya. Saya juga punya teman-teman tukang kritik gitunya. Ada teman-teman gitunya di Jakarta Timur gitunya, orang ya, saya sebut nama eta lah. Si Kang B, si Kang F gitunya, si Kang teman-teman saya lah satu profesi gitunya. Aduh Kang, eta ternyata bukan saya saja gitunya yang diserangnya habis-habisan tuh gitu. Tapi kumade istri saya juga sudah ngomong, jika tuh kita redakan dulu gitunya kontroversinya, kita pindah ke yang lain gitu. Tapi adil kan. Enggak sih, bener. Atul bener. Oke. Terima kasih Kang. Sebelum kita tutup mungkin Kang, kita
anak muda nih pengen dapat semacam apa ya, motivasi mungkin, karena kan anak muda ini yang di sini sedang senang-senangnya bikin konten, dan kebetulan tidak disengaja kontennya itu ya nyerempet ngeritik ke pemerintah segala macam. Barangkali Akang punya pesan-pesan untuk kita nih yang masih muda-muda. Oh gini Kang, pertama kritik kita itu harus netral. Oke. Dalam artian pertama kritik kita bukan pada pribadi, tapi pada kebijakan. Kemudian yang kedua, kalau kita berani kritik, kita juga berani apresiasi kalau orang yang kita kritik itu memang dinilai baik Oke. sama kita gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita tuh memang harus benar-benar ikhlas. Jadi konsekuensi dari konten kita itu dampaknya besar. Sebagai konten kreator, sebagai edukator, sebagai podcaster, itu dampaknya tuh bukan hanya kita aja, tapi kemana-mana Kang. Saya tuh dulu menganggap bahwa apa yang saya sampaikan itu dampaknya B aja gitu. Padahal dulu waktu subbreaker saya tuh cuman ratusan ribu, ada emak-emak yang lapor ke saya curhat, suaminya tuh jadi gila kan gara-gara nonton video saya terus. Ya karena dulu mah bahas alien, bahas filsafat ketuhanan gitu dan lain-lain gitu ya. Nah, itu tuh ternyata juga berdampak dan akhirnya ya saya turun tangan gitu untuk membantu gitu dan seterusnya. Turun tangan, turun lisan gitu nya. Tapi itu bagian itu yang tidak saya pahami dulu gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah jutaan itu tuh dampaknya besar. Dan bahkan beberapa podcast itu juga ditonton sama pejabat-pejabat publik, kritikan kita juga didengar sama mereka gitu. Termasuk sama Pak Presiden, ada beberapa yang dinotis ternyata gitu nya, perkataan kita, video kita gitu dan lain-lain. Jadi memang impact-nya itu besar sekarang tuh di media sosial tuh. Jadi kita tuh harus lebih bertanggung jawab terhadap hal-hal yang seperti itu. Oke. Jadi jangan merasa bahwa wah, saya mah masih YouTuber kecil, penontonnya masih segini gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Karena siapa tahu gitu ya, yang nonton video ini teh katakanlah ya cuman 50 orang. Tapi 10 nanti jadi gelo gitu. Kan bahaya kan? Ya benar. Oke. Kang, sedikit tadi menarik, jangan malu untuk mengapresiasi. Iya, jangan malu untuk mengapresiasi. Ya kita apresiasi, kita dukung pemerintah kalau misalkan itu baik. Saya punya keyakinan seperti ini, Kang. Ketika pemerintah bekerja dengan baik, itu tidak perlu diapresiasi karena memang kewajibannya seperti itu. Harus berkinerja baik. Tapi ketika pemerintah melenceng, itu wajib dikritisi. Oh, salah pencet, Kang. Salah pencet. Jadi pemerintah itu tugasnya penyelenggaraan negara. Tidak harus baik. Iya, jadi gini nih. Anak SD tugasnya apa? Belajar. Kalau nilainya bagus, apresiasi. Oke. Kalau nilainya jelek, kita kritisi gitu kan? Oke. Nah, tugasnya apa? Belajar. Nah, pemerintah kita tugasnya apa? Penyelenggaraan negara berdasarkan dengan undang-undang. Sesuai tidak? Nah, sesuai dengan undang-undang itu belum tentu terlalu baik kan? Bisa aja splat gitu. Nah, kalau misalkan dia baik ya harus kita apresiasi. Kalau dia jelek ya harus kita kritik. Oke, dapat insight baru nih. Berarti jangan gengsi untuk mengapresiasi. Nah, jadi misalnya di sini Kang Eman, ayo kita diskusi di sini, duduk sama-sama. Kita siap untuk mengapresiasi semua hal baik dan kita terbuka kalau misalkan Kang Eman punya kacamata baru, sudut pandang baru yang bisa diwartakan kepada masyarakat. Tetapi mohon juga kalau ada yang mengkritik, kalau ada yang mengevaluasi, jangan gerah karena itu bagaimanapun adalah salah satu cara untuk memperbaiki pemerintahan. Oke. Dulur Jaga Walungan, mohon tadi segmen tadi dipotong di TikTok, di Instagram, kirim ke Pak Haji Eman. Iya. Oke. Terima kasih Kang sudah berkenan untuk datang ke Jaga Walungan. Oke, no smoking. No smoking. Iya, tidak ada masalah gitu. Oh iya. Oke, Dulur Jaga Walungan, terima kasih juga yang sudah menonton sampai akhir video ini. Kalau merasa video ini bermanfaat, menarik, bisa dibantu share, di komen juga, di share ke saudara, ke keluarga, rekan kerja, siapapun itu. Terima kasih sekali lagi Kang sudah menyempatkan waktunya datang ke Jaga Walungan. Welcome di Majalengka. Welcome. Kan saya mau pulang. Ya kan Welcome tadi atau kan kudu tadinya berarti goodbye Majalengka. Goodbye Majalengka. Terima kasih Kang. Mohon maaf kalau mungkin
pembahasannya kurang menarik untuk Kakang gitu karena saya host pemula, host magang di sini. Oh gitu. Host magang gitu. Oke, terima kasih Kang. Terima kasih Dulur Jagawalan semuanya. Dadah.